Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang kelima ya, yaitu pilihan kata atau diksi. Ya. Semoga teman-teman sudah memahami materi saya dari materi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan ini adalah materi yang kelima. Selamat menyimak. Saya harap teman-teman bisa menyimak materi video pembelajaran saya dengan baik. Pilihan kata atau diksi. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang sesuai dengan konteks kalimat untuk menyampaikan pesan atau gagasan oleh penulis atau pembicara kepada pembaca atau pendengar yang sesuai dengan kondisi dan rasa bahasa tertentu serta berterima. Itu adalah pengertian diksi. Pentingnya diksi yaitu pertama membangun kalimat efektif dan utuh. Ya, dalam konteks diksi, ketika kita dapat memilih kata dengan baik, kalimat yang kita gunakan, kalimat yang akan kita bangun akan menjadi kalimat efektif dan utuh. Kedua, memberi kemudahan penulis dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada pembacanya. Ketiga, menghindari miskomunikasi antara penulis dan pembaca atau pembicara dan pendengar ya. Selanjutnya, kriteria pemilihan kata. Kriteria pemilihan kata itu ada 3. Yang pertama adalah ketepatan, kecermatan, dan keserasian. Ketepatan diksi ya. Ketepatan adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara. Ya. Ketepatan diksi yang selanjutnya, kita dalam memilih kata yang akan kita gunakan, pilihlah secermat mungkin. Ya. Yang efektif, ketepatan tidak akan menimbulkan salah paham. Ya. Sebagai contoh selanjutnya, mari kita perhatikan beberapa ungkapan berikut. Coba Anda baca. Dari kelima ungkapan ini, ketika posisi Anda berada di dalam perpustakaan, Anda sedang membaca sebuah buku, tiba-tiba di pojok perpustakaan ada teman Anda atau orang gerombolan 5 atau 4 orang sedang asik ngobrol dan mungkin membuat Anda terganggu. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Apa yang akan Anda ucapkan kepada mereka? Apakah diam? Tutup mulutmu? Jangan berisik. Saya harap Anda tenang. Dapatkah Anda tenang sebentar? Nah, kira-kira mana pilihan yang Anda pilih dari 5 kata atau kalimat berikut? Ya. Kebanyakan memilih jangan berisik atau dapatkah Anda tenang sebentar? Ya, karena ini perpustakaan, tentu butuh suasana yang tenang untuk membaca. Ya. Dari ungkapan-ungkapan tersebut pada dasarnya mengandung informasi yang sama ya, tetapi dinyatakan dengan pilihan kata yang berbeda. Nah, perbedaan pilihan kata tersebut menimbulkan efek atau kesan yang berbeda pula. Nah, kesan efek itulah yang perlu dijaga dalam kita berkomunikasi sehingga tidak menimbulkan kedisharmoni ya dalam hubungan kita dengan teman-teman kita. Kemudian selanjutnya ada istilah yang namanya mulutmu harimaumu atau lidah itu lebih tajam daripada pedang. Nah, ungkapan di atas itu dalam pembicara artinya kita harus berhati-hati ya dalam komunikasi. Nah, sekarang ini zaman bukan lagi mulutmu atau harimaumu, tapi jempolmu adalah harimaumu ya. Jadi jangan sampai teman-teman memilih kata yang tidak tepat dalam mengungkapkan ekspresi diri atau ingin berkomentar terhadap sesuatu dengan media sosial Anda. Namun itu akan berakibat buruk pada diri Anda sendiri kalau pilihan kata yang Anda gunakan tidak tepat dan situasi atau kondisi media sosial Anda tidak tepat. Ya. Selanjutnya
Ketepatan dalam pilihan kata semacam itu dapat dicapai jika pemakai bahasa mampu memahami, ya, atau perbedaan penggunaan kata yang bermakna. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah makna denotasi dan konotasi, makna bersinonim, eufemisme, generik spesifik, serta konkret dan abstrak. Selanjutnya, konotasi dan denotasi. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya dan makna konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya. Contohnya dalam slide selanjutnya, karena kita perlu biaya, ia menjual kambing hitamnya dengan harga murah. Kalimat ini adalah kalimat yaitu dengan makna yang sebenarnya atau denotasi. Namun dalam kalimat yang kedua itu adalah makna konotasi. Karena dalam setiap kerusuhan mereka selalu dijadikan kambing hitam. Sama-sama kambing hitam, tetapi makna dua kalimat ini berbeda. Yang kalimat pertama itu kambing hitamnya betul-betul adalah hewan kambing yang bulunya berwarna hitam. Tetapi di kalimat yang kedua adalah kambing hitam. Kambing hitam adalah orang yang selalu dituduhkan, selalu dicurigai, ya. Itu makna konotasi. Selanjutnya adalah membedakan kata-kata yang bersinonim atau persamaan kata. Misalnya kata kelompok, rombongan, kawanan, gerombolan itu adalah makna kata yang sama. Nah, dalam konteks kalimat di slide selanjutnya, ada kalimat penjahat yang dicurigai itu sudah diketahui identitasnya. Kira-kira kalau teman-teman memilih dari 4 kelompok kata yang di atas, Anda memilih kalimat kata yang mana? Kelompok, rombongan, kawanan, atau gerombolan? Ya. Saya kira kalau penjahat yang tepat adalah kawanan atau gerombolan. Nah, untuk kalimat yang nomor 5, guru yang akan mengikuti seminar sudah hadir. Nah, kira-kira yang mana? Kelompok atau rombongan? Ya, dua-duanya sama. Tidak mungkin kita menggunakan kawanan guru atau gerombolan guru, ya. Slide selanjutnya, karena berkonotasi negatif, kata kawanan dan gerombolan itu bahkan dapat digunakan untuk merujuk pada kata binatang, ya. Misalnya kawanan atau gerombolan binatang itu merusak tanaman petani sehingga habitatnya dirusak. Nah, selanjutnya dalam konteks kita berbahasa pilihan kata ada penggunaan eufemisme, ya. Eufemisme adalah kata atau ungkapan yang dirasa lebih halus untuk menggantikan kata atau ungkapan yang dirasa kasar, vulgar, dan tidak sopan. Misalnya contoh eufemisme dalam slide selanjutnya, misalnya kata mati untuk manusia, ya, rasanya tidak tepat kita menyebut manusia itu mati, ya, tapi yang tepat adalah meninggal dunia. Bodoh, misalnya kita bisa ganti kurang pandai. Miskin, kurang mampu. Minta, itu dengan mohon. Selanjutnya kata umum dan khusus. Kata umum dan khusus ini adalah ya makna sebuah kata. Kita juga harus pintar memilih kata. Apa itu kata umum dan kata khusus, ya. Misalnya contoh kata kendaraan, itu merupakan kata yang bermakna umum. Nah, secara khusus atau secara spesifik, kata khusus itu adalah dari kata kendaraan tadi adalah mobil, motor, bus, sepeda atau sepeda motor, angkutan kota, dan sebagainya. Kemudian contoh lain, misalnya kalimatnya penduduk Indonesia yang tergolong kurang mampu masih cukup banyak. Ya, konteks kalimat ini lebih kepada makna khusus umum, ya. Dan makna khususnya kalimatnya bisa kita ganti dengan penduduk Indonesia yang tergolong kurang mampu masih ada 16 juta orang. Artinya secara spesifik ada 16 juta orang yang penduduk Indonesia yang masih miskin, ya, atau kurang mampu. Slide selanjutnya konkret dan abstrak, ya. Kata yang bermakna konkret adalah kata yang maknanya dapat dibayangkan dengan panca indera. Kalau makna yang bermakna abstrak itu adalah kata yang sulit dibayangkan dengan panca indera. Contoh misalnya kata mobil. Kata mobil ini adalah kata yang konkret karena kita tahu mobil itu pasti rodanya 4. Ya, tidak mungkin mobil rodanya 1 atau rodanya 2 gitu ya. Sama halnya seperti kata roti, pisang, dan mangga. Kita tahu bentuk pisang seperti apa, bentuk roti itu apa, mangga seperti apa.
Itu jelas ya, bisa kita rasakan, bisa kita manfaatkan ya. Bagaimana dengan kata keadilan? Nah, kata keadilan ini adalah abstrak. Kita tidak bisa merasakan keadilan itu. Seperti apa keadilan ya? Keadilan menurut si A, si B, dan si C pasti berbeda-beda ya. Bagaimana juga dengan kata pertahanan, kemanusiaan, pendidikan, itu adalah kata yang abstrak. Selanjutnya syarat pemilihan kata adalah cermat ya. Cermat dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Contoh, misalnya kecermatan disebabkan oleh fakta ya. Itu bisa kita ganti dengan karena. Mengajukan saran atau menyarankan, melakukan kunjungan atau berkunjung ya. Mengeluarkan pemberitahuan atau memberitahukan, dan meninggalkan kesan yang mendalam atau mengesankan. Selanjutnya kata bersinonim ini juga sama seperti yang tadi, yaitu agar, supaya. Itu tidak perlu Anda tulis. Dua-duanya adalah merupakan itu juga yang sama ya. Contoh kalimat yang tepat di slide selanjutnya adalah kita harus bekerja keras agar ya. Atau Anda bisa memilih supaya. Jadi pilih salah satu ya, untuk biar cermat dalam memilih kata, biar tidak mubazir dalam pemilihan kata. Slide selanjutnya, dalam pemilihan kata ada syarat yang terakhir adalah keserasian. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Konteks pemakaiannya ini yang dimaksud dalam hal ini erat kaitannya dengan faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Selanjutnya dalam faktor kebahasaan kita dapat melihat yang pertama adalah penggunaan kata yang sesuai konteks kalimat. Kemudian yang kedua adalah penggunaan bentuk gramatikal ya. Selanjutnya penggunaan idiom dan ungkapan idiomatis, penggunaan majas dalam membentuk sebuah kalimat atau pemilihan kata, dan penggunaan kata yang lazim. Yang lazim itu kata yang sering digunakan. Selanjutnya ada faktor non kebahasaan. Ya, biasanya situasi pembicaraan atau komunikasi juga menunjang kita dalam pemilihan kata. Kemudian mitra atau lawan bicara juga menunjang kita dalam memilih bahasa yang tepat untuk bagaimana lawan bicara kita ya. Dan mitra bicara kita seperti apa hubungannya. Kita juga akan memilih pilihan kata seperti apa. Kemudian sarana bicara. Dalam sarana bicara kita pasti menggunakan memilah-milih kata yang tepat. Dan kelayakan geografis ya. Kelayakan geografis, misalnya ada kata yang mungkin dalam bahasa Indonesia sudah umum digunakan, tapi dalam wilayah tertentu, geografis tertentu, bahasa itu mungkin sangat tidak pas untuk digunakan, akan menyakiti orang yang kita ajak bicara atau lingkungan yang akan kita ajak bicara. Mungkin kita bisa menggunakan kata yang lain ya. Kemudian kelayakan temporal ya, misalnya dalam konteks waktu tertentu biasanya ada kata-kata yang sering digunakan ya, yang konteks zaman tertentu itu sangat populer sekali, tapi dalam konteks saat ini mungkin tidak populer ya, tidak pas untuk digunakan. Saya kira itu tadi beberapa materi yang saya bisa berikan tentang pilihan kata. Semoga teman-teman dapat memilih kata itu dengan baik dalam konteks kita berbahasa Indonesia ya. Demikian materi yang dapat saya berikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.